Kalau dari sisi produksi audio lagu, mungkin sebelum kita melangkah ke produksi waktu itu kita brainstorm dulu sih sebenarnya. Iya. Tunggu, gue masih canggung nih. Aman di situ? Gue masih kurang nunduk, Kak. Enggak sih. Lebih nyari ke enaknya lu aja sih. Senyaman lu. Oke, terus sekarang pose biasa aja gitu. Tangan dua. Oke, senyum. Terus mainin jaket tuh. Ya. Dia sendiri kau, Mas. Yang penting juga nah. Ada dong aku. Tiga. Itu badannya ngeliat ke depan nggak sih? Ya. Oke, kasih tangan dua, pegangan ke tengah. Satu. Oke. Lihatnya ke depan aja, pantangnya. Sejajar badan aja ngeliatnya. Lihat ke profil sudah tanding. Cok. Tunggu, posisi gue harus istirahat dulu. Bentar. Nah, yuk. Soal jeda ya. Ini belum. Ada turunin itu biar kelihatan gitu terus tenang. Ada nunggu. Aduk. Di roll. Ya. Sebelumnya apa kabarnya Mas Yofi? Alhamdulillah kabar baik. Bisa diceritakan Mas ini lagi ada kegiatan apa sih? Hari itu lagi ada kegiatan photoshoot. Jadi photoshoot ini dari pagi tadi sampai sekarang udah berlangsung sekitar 2,5 jam kayaknya. Jadi ini adalah photoshoot untuk single terbaru kayak gitu. Oke, sebelum kita masuk ke single terbaru ini mungkin bisa dijelaskan dari konsep dari photoshoot sekarang nih, outfitnya seperti apa sih mungkin? Kalau dari outfit kita tuh lebih ke apa ya? Kalau aku bisa bilang beberapa ada yang dominan untuk earth tone. Jadi kita pakai warna-warna tanah, hijau, krem, coklat, putih. Karena memang kita coba untuk senadakan dengan konsep di video klip sih sebenarnya. Jadi ya makanya di hari ini kita banyak pakai nih kayak gini nih warna-warna kayak gini paling. Nah, pemilihan warna-warna earth tone ini memang dari kamu sendiri atau ada art director? Kalau ini ada art directornya, jadi memang sebenarnya kenapa kepikiran di foto kita juga pakai earth tone juga karena dari video klip duluan. Kan video klip duluan kemarin prosesnya, jadi ya udah kita coba di foto juga senada sama video klip dari tone warnanya gitu paling. Ada kesulitan nggak sih kan dalam menjalani photoshoot? Photoshoot hari ini aku tuh memang orang tipikal panas lama, jadi terus proses dulu beberapa baru bisa keluar ekspresinya, baru bisa baru bisa dapat kayak gitu. Jadi
Mungkin kalau lihat foto awal-awal mungkin belum terlalu ada yang megang, nah di akhir-akhir makin kelamaan makin makin kelihatan. Itu sih paling aku tuh memang tipikalnya kayak gitu. Gitu. Emang ekspresi seperti apa yang kamu cari untuk Kalau menyesuaikan dengan lagu pastinya ya? Kalau sekarang kan namanya kalau untuk project ini foto shoot art ini kan tidak hanya akan digunakan untuk single, pasti nanti ketika publicity segala macam promo ini itu kan menggunakan foto ini untuk kebutuhan promo single yang baru ini gitu loh. Jadi berbagai mood harus ada. Jadi ada senyumnya, ada ketawanya, ada mood seriusnya, yang lebih fierce juga ada yang gitu-gitu. Jadi semua mood kayaknya kita bikin di hari ini kayaknya gitu. Nah besok kita bahas soal single terbarunya nih. Coba mungkin bisa diceritakan sih lagunya sendiri itu bercerita tentang apa sih? Ini lagu yang menceritakan tentang sepasang kekasih lah yang udah nggak bisa bareng-bareng lagi. Dalam artian yang si cowoknya di sini kan aku nih belum bisa move on dari si cewek ini. Mungkin kalau kita dengerin lagu tanpa lihat video klip mungkin orang akan berpikir ini lagu perselingkuhan sebenarnya. Tapi kalau untuk di video klip sendiri kita tidak mengangkat lagu ini tuh dari sisi perselingkuhan, tapi memang ada sisi plot twist yang dimana tidak bisa bersama karena udah beda alam ceritanya kalau di video klip ya. Nah cuman kalau tergantung si pendengar itu menginterpretasikan apakah ini perselingkuhan, apakah ini memang karena tidak bisa bersatu karena satu hal dan lain kayak gitu-gitu mungkin. Jadi memang intinya nggak bisa bersatu, tapi yang satunya nggak bisa move on. Itu Gitu. memang tujuannya seperti itu, dia multi tafsir gitu ya. Mungkin kalau multi tafsir ya tujuannya memang kalau di aku pas bawain interpretasinya memang selingkuh, memang perselingkuhan. Cuman buat orang-orang yang ngedenger yang lain mungkin bisa jadi multitafsir memang gitu. Kerjasama dengan siapa aja sih Mas? Kalau untuk lagu ini kita kerjasama dengan Bang Tengku Syafiq, 3 komposer, jadi beliau yang bikin lagu dan beliau juga yang untuk aransemen musiknya juga gitu. Ada nggak keterlibatan kamu dalam aransemen musik sendiri atau lagu, atau semua sudah jadi lalu kamu tinggal nyanyi? Kalau dari sisi produksi audio lagu mungkin sebelum kita melangkah ke produksi waktu itu kita brainstorm dulu sih sebenarnya maunya apa gitu loh, maunya akan menggarap sebuah produksi single yang seperti apa. Nah paling aku mungkin bisa kasih masukan di proses ini sih, di proses produksi ini, dimana aku dengan tim A&R dan lain-lain kasih masukan kayaknya kita bikin gini, dan alhamdulillah dari tim label mendengarkan dan setuju dengan gagasanku, dan alhamdulillah bisa kerjasama Tengku Syafiq dan selesai lagunya. Gagasan yang Mas Yobi berikan yang tadi itu yang di perselingkuhan itu ya? Bukan secara tipikal lagunya, secara genre. Nah untuk kemudian jalan ceritanya sendiri dari Mas Syafiq? Bang Syafiq, iya. Kalau untuk tema lagu memang dari Bang Syafiq sendiri, mengingat kayaknya lagu galau nggak ada habisnya memang di Indonesia, selalu disukai, dan makanya kali ini kita mengangkat tema galau lagi gitu. Oke, mungkin yang bikin penasaran nih, jalan ceritanya bisa kerja sama Bang Syafiq itu seperti apa? Kamu yang meminta ke dia atau seperti apa? Enggak, jadi kalau Bang Syafiq tipikalnya ketika aku datang untuk workshop itu materinya waktu itu belum ada. Dia bersemedi sebentar ke studionya dia, tiba-tiba setengah jam kemudian dia jadi dengan lagunya. Seajaib itu memang orangnya. Jadi langsung jadi lagunya, dan ternyata alhamdulillah dari aku dan dari tim yang lainnya langsung suka, dan kita ketemu lagu di workshop hari pertama gitu. Tanpa ada revisi. Paling revisinya nextnya, tapi batang lagunya itu udah ketemu di workshop hari pertama gitu. Yang mau kamu sampaikan apa sih dari lagu ini? Yang mau aku sampaikan di sini sebenarnya berkaitan dengan isi lagunya itu sendiri sih, dalam artian ada kalanya kita emang nggak bisa lagi bareng-bareng, ada kalanya kita harus mengikhlaskan gitu loh ya, namanya takdir kan, dengan alasannya demi kebahagiaan orang itu. Kalau benar-benar sayang ya otomatis sudah tidak memikirkan tidak hanya kita doang, tapi kalau seandainya orang itu bahagia ya udah nggak apa-apa gitu sih paling yang message dari lagunya.
Nah, ada nggak sih keinginan kamu atau yang mau kamu tunjukkan selain dari lagu sendiri? Karena kan yang kita tahu selama ini lebih banyak kayak musik-musik Minang gitu ya dari kamu ya. Ini agak mendobrak kebiasaan, agak nge-pop, sedikit Melayu. Ini juga yang akan kamu tunjukkan di lagu ini atau seperti apa? Iya, sebelumnya memang pernah bikin satu single dengan lagu daerah. Tapi kalau dibilang dobrakan tidak juga sih, dalam artian kan memang secara garis besar musiknya pop Melayu kan. Hanya bahasanya aja dulu tuh yang Minang. Kalau sekarang kan udah pakai bahasa Indonesia, itu aja sih bedanya. Dan mungkin kalau di sini mungkin mengangkatnya tidak terlalu, orang menyebutnya tidak terlalu pop Melayu banget, enggak. Tapi dia masih bermain dengan chord Melayu, tapi vibe-nya masih pop gitu loh. Ngebawainya masih dengan produksi suara yang nge-pop, style nge-pop, tapi chord-nya bermain dengan chord Melayu gitu paling. Dan itu kayaknya yang di sekarang belum ada produksi yang sering didengar yang kayak gitu sih menurutku. Ini menjadi obat nggak sih untuk mengobati rasa rindu para penikmat Melayu yang sudah mulai band-band Melayu yang lalu kan sudah mulai tenggelam gitu. Ini menjadi obat nggak sih yang kamu hadirkan? Kalau aku bilang jadi obat untuk pop Melayu yang udah yang mulai tidak terdengar, mungkin enggak. Tapi aku bisa bilang nafas baru, iya. Karena dia tidak bisa di-compare dengan beberapa penyanyi pop Melayu yang sudah ada sekarang, karena memang banyak perbedaan karakter Melayu dan popnya di situ gitu loh. Jadi aku bilang nggak mungkin tidak mengobati, tapi menghadirkan nafas baru lah mudah-mudahan. Apa yang membedakan? Membedakan dalam artinya kalau pop Melayu sekarang kan pop Melayu yang sudah ada mungkin masih pure dengan cengkoknya, pure dengan ada tekuk-tekukannya ketika nyanyi legato dan lain-lain. Tapi di sini aku enggak. Aku masih ngebawa dengan style pop, dengan style milenial, sedikit urban ada lah gitu. Tapi bermain di chord minor, chord yang biasa kita temukan di lagu-lagu Melayu gitu loh. Jadi di tengah-tengah sebenarnya. Berarti artinya kamu tidak menemui kesulitan dalam penggarapan ini ya? Penggarapan alhamdulillah dilancarkan, ketemu tim yang enak, ketemu arranger yang aku bisa brainstorm, tim yang aku bisa brainstorm dan saling mendengarkan pendapat satu sama lain itu sih. Tapi kalau boleh ditanya Kesulitannya mungkin ya aku tuh memang agak concern dengan di project yang ini untuk feel. Mungkin dari sisi notasi bukanlah notasi yang akan membutuhkan technically yang gimana banget, enggak. Tapi yang berat di lagu ini adalah dari aspek feel-nya ini gitu loh. Jadi aku banyak mengulang take itu bukan karena falas, bukan karena gak nyampe, bukan karena placementnya salah, bukan, tapi karena aku ngerasa feel-nya belum dalam di situ. Nah justru ya itu dia sih, mungkin bukan kesulitan tapi lebih ke tantangannya emang harus dilewati gitu sih. Cari feel atas lagunya sendiri. Iya, biar dapat. Karena kan untuk menjiwai ini. Iya, menjiwainya itu yang susah. Makanya kalau seandainya notasinya kan, maksudnya lagu ini tipikal lagu yang kalau seandainya dibawakan gitu doang ya kosong gitu loh, harus nge-feel gitu. Untuk menggali cara kamu menggali untuk menjiwai lagu ini gimana? Karena banyak nih penyanyi punya triknya masing-masing. Iya. Kalau di aku sih sebenarnya karena belum pernah mengalami kondisi seperti yang ada di lagu ini, yaitu dia sebagai penyanyi menurut aku tuh harus bisa namanya berimajinasi, berempati di posisi penderita di lagu itu gitu loh. Jadi ya sebisa mungkin ngebayangin gimana kalau seandainya gue ada di posisi itu, dan itu ya harus diam dulu, ngebayangin baru mulai nyanyi gitu. Nggak bisa yang namanya tiba-tiba gue jujuk tiba-tiba take vokal, enggak. Diam dulu, dengerin musiknya aja, baca liriknya lagi, kemudian ya mencoba untuk berempati di posisi orang itu gitu sih. Penggarapan sudah selesai, video klip juga selesai, photoshoot sekarang. Lalu berikutnya apa sih? Berikutnya pasti kita lagu ini akan segera ada di seluruh digital platform, YouTube, Spotify, iTunes dan lain-lain. Dan kemudian kita juga bakal jalan untuk promo untuk single ini juga.
nanti kita bakal coba lihat promonya akan seperti apa. Mungkin ada juga yang mungkin kita akan langsung touch langsung dengan beberapa media di daerah-daerah seperti Jawa Barat, radio-radio dan lain-lain. Kemudian kita mungkin akan ada visit media juga. Dan pasti nanti karena sekarang sudah serba digital, nanti kita juga bakal coba berbagai sisi lah, TikTok, YouTube dan lain-lain. Itu sih paling. Tambah lagi sudah tidak pandemi. Iya, semoga lebih efektif untuk promo. Kamu seberapa bergairah ketika pandemi selesai dan OKR sudah mulai Pekerjaan sudah mulai efektif gitu ya. Ya pasti seneng lah, dalam artian ada harapan baru kan, karena selama hampir 3 tahun kan ini kita pandemi benar-benar kehalang banget untuk kegiatan-kegiatan promo, produksi dan lain-lain. Nah ketika sekarang sudah mulai pulih, kayak ada semangat baru, kayak ada positivity baru lagi lah di pikiran buat bisa mulai bangkit lagi. Itu sih paling. Tapi lagu ini diciptakan ketika pandemi atau setelah pandemi? Lagu ini setelah pandemi, ketika sudah mulai pandeminya udah mulai reda. Itu dia, prosesnya cepat sebenarnya untuk lagu ini. Tapi tentu sebagai musisi ada rasa gregetan gitu ketika pandemi melanda. Ini gua harus berbuat apa? Lu merasakan itu nggak sih? Pastilah, pasti karena ya nggak bisa dipaksa juga sebenarnya, mau kita bergerak seperti apa, mau nge-push kayak gimana juga, kalau memang kondisinya udah kayak gitu ya mau gimana ya. Waktu selama pandemi yang bener-bener lagi bener-bener kita nggak bisa kemana-mana, ya coba putar otak apa yang bisa kita lakukan, dilakukan gitu. Apakah waktu itu yang gua awalnya aku yang itu pasif YouTube, tiba-tiba jadi aktif YouTube, ya kan hanya platform itu yang bisa kita lakukan gitu loh. Jadi ya semua platform yang sekiranya masih bisa dimanfaatkan ya kita manfaatin dulu, itu daripada nol sama sekali. Ada rencana mungkin kolaborasi dengan musisi lain? Kalau untuk sekarang sih mungkin belum ada pembahasan, tapi harapannya sih pasti ada lah. Di next lagu mungkin gitu. Iya, karena kayaknya kalau kerjasama dengan musisi lain pasti pasti happy sih gitu, pasti senang. Dalam artian ketika kita ketemu dengan mungkin partner duet atau apalah nanti yang satu visi, satu pemikiran dengan kita, pasti kerjanya juga akan lebih seru, lebih fun. Ada bayangan nggak sih pengen kerja sama musisi siapa? Kalau untuk bayangan aku belum. Ini kalau orang bilang halu-halunya dulu ya. Halu-halunya dulu tuh aku pengen sama Andi Rianto. Itu halu-halunya kita aja dulu kan. Ya nggak tahu, karena nggak tahu, beliau adalah salah satu, selain Bantuku Safik, beliau adalah salah satu komposer dan musisi yang aku idolakan dengan Magenta Orkestranya gitu. Jadi memang karena aku memang tipikal senang musik-musik grande, senang musik-musik orkestra ya, beliau adalah musisi yang menghadirkan orkestra dengan nuansa milenial. Nah itu, jadi masih bisa keterima sama anak muda, nggak terlalu berat. Itu sih. Begini penasarannya aku aja sini. Tadi kan seperti dengar lagi suara kamu enak banget kayak ini kalau pure pop. Kenapa nggak mau nyoba sana? Karena kalau kita ikutin dari sisi idealisme dari aku sendiri, mungkin aku akan juga kayak gitu. Cuman secara kenyamanan, secara genre yang disukai juga memang kayak gitu sebenarnya. Permasalahannya di sini adalah aku adalah lulusan ajang pencarian bakat dangdut, yang jadi sedikit banyaknya mungkin ada yang kenal aku dari dangdutnya dan Melayunya. Jadi mungkin genre ini merupakan jalan tengah lah. Aku tidak terlalu melupakan permelayuan ini, tapi aku masih bisa ngejalanin idealisme aku di situ dengan tetap ngepop. Jadi bisa kita blend, itu sih. Jadi merupakan kayak jalan tengah lah gitu. Atau ini betul loncatan ya akhirnya pop? Kita nggak tahu lah kalau kedepannya gimana. Mungkin kalau sekarang sih kita akan tetap fokus dulu di sini. Kalau kedepannya ternyata rezekinya ada ya kenapa enggak sih, itu sih menurut aku. Harapan kamu apa di single terbaru ini?
nggak muluk-muluk sama kayak penyanyi lain lah pasti. Biasanya kalau kita bikin single ada harapan baru untuk bisa didengarkan lebih sama masyarakat, kemudian responnya bagus, mudah-mudahan banyak orang yang suka. Itu aja sih, pasti itu apa namanya ya, value yang nggak kenilai, karena kan ketika karya diapresiasi itu nggak bisa diduitin emang. Nah itu sih. Duit bonus aja ya. Iya, duit juga perlu sih. Ya gitu, itu paling.